Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu. Ini untuk zodiak Aries ya. Oke, Aries pembacaan yang bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin personal reading atau konseling sama aku secara langsung, silakan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke. Aries, pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu ya, jadi bisa bermain kapan aja selama ada di YouTube dan kapan aja kamu nontonnya. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Aries di pembacaan kali ini ya, entah kamunya yang Aries atau dianya yang Aries. Bentar ya, terus keluarkan kartuku dulu. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Aries ya. Oh, lupa tisunya. Tadi aku bersihkan meja ya. Oke. Ada I wish things could be different. You and I were too young. Aries, what happened? I love you unconditionally. Wow. I lost myself for a little while. Jadi sini apa yang kulihat adalah energi dimana seseorang memang saat dia bersama kamu dia benar-benar nyaman, bahagia ya. Soulmate-nya kamu, dia ngerasa seperti menemukan sosok yang selama ini hilang dari hidup dia. Dia ngerasa kayak, oh ini soulmate-nya aku, oh ini orang yang tepat untuk aku. Namun saat dia ngelihat kenyataan ya, dia nggak bisa bersama kamu, terlalu banyak perbedaan, namun dia tetap sangat tertarik sama kamu lebih daripada yang kamu kira sih. Dan aku ngerasa dia sudah pernah mengatakan hal yang cukup buruk sama kamu, buat kamu sakit, buat kamu kecewa. Wow, keluar kartu ini ya, I can't stop thinking about you. Jadi aku ngambil yang itunya aja, yang terlihat ya, berarti ini pesan pentingnya untuk kamu. Orang ini gak bisa melupakan apa yang pernah dia katakan sama kamu. I want you. Wow, walaupun saat ini kalian gak ada intens komunikasi ya, dia tetap berpikir dan selalu mengingat akan kamu. Dia masih ngerasa bersalah karena dia udah mengatakan hal yang gak baik, dan dimana setelah dia merasakan hal yang gak begitu baik, dia meninggalkan kamu. Di sini ada energi yang bisa dibilang ya, entah ghosting lah atau apa ya, energi seseorang yang meninggalkan kamu gitu aja karena memang dia ngerasa dia nggak mau sakit, nggak mau kecewa, dia takut kamu meninggalkan dia duluan sebelum dia meninggalkan kamu. Jadi dia ngambil keputusan di awal ya untuk nggak ngerasa sakit, namun akhirnya dia menyesali keputusan dia. Dan dia menyadari dia sangat tertarik sama kamu, dia sangat sayang sama. Justru saat dia pernah menarik diri ya, justru kalau ya dia ngerasa menyerah dulu, dia melepaskan kamu, disitulah dia ngerasa, oh ternyata aku benar-benar sayang ya,
oh ternyata aku benar-benar cinta ya. Itulah kenapa aku bilang perpisahan itu justru baik sebenarnya, nggak selamanya buruk, dan pelepasan itu nggak selamanya buruk. Saat seseorang mencoba melepaskan kamu, ya biarkan dia lepasin kamu. Apakah dia mampu untuk bertahan? Ya mungkin ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, atau ibaratnya sekuat-kuat mentalnya dia lah ya. Itulah kenapa seseorang malah merasakan kehilangan ya, merasakan sayangnya justru saat dia menjauh, mau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan kalau dia memang cepat belajarnya, biasanya cepat, itu hitungan minggu atau bulan, sebulan dia udah bisa ngelihat kesalahannya di mana. Berbeda dengan orang yang kekeh hatinya ya, egonya cukup kuat ya, dia akan terus mempertahankan egonya sampai benar-benar hancur ya, bertahun-tahun. Namun di sini aku ngeliat dalam hitungan bulan dia sudah merasa bersalah ya, dan dia ngerasa, dia berharap dia nggak pernah mengatakan hal tersebut, dia nggak pernah melakukan kesalahan itu sama kamu, dan dia berharap dia bisa menarik lagi kata-kata yang pernah dia katakan ke kamu, dimana dia sangat nggak pernah ingin dan mau untuk melepaskan kamu. Dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu sekarang, namun dia nggak tahu untuk memulainya gimana gitu loh. Maksudnya dengan cara yang nggak baik, dimana dia meninggalkan kamu, dia menyerah gitu aja karena dia takut kehilangan, takut kamu bersama orang lain, membuat dia bingung untuk memulai semuanya dari awal itu gimana, karena udah ada kesan nggak baik antara kalian berdua. Namun saat dia jujur sama diri dia sendiri, yes, aku sangat menginginkan kamu, aku sangat mengharapkan kamu ya. So kita lihat rekal selanjutnya ya, untuk Aries. Ada cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Abang, woi, ya bang, mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds. Dia menyadari sebenarnya apa yang terjadi itu karena kamu takut karena buka hati ke dia ya, sila bu nanti kenal dan pelita. Dia tahu sebenarnya cara yang terbaik adalah mendengarkan ya, melihat kekurangan kalian masing-masing, bukan dengan meninggalkan satu sama lain. Dia takut jika dia kembali sama kamu udah menyatakan kamu bersama orang lain, kamu menyerah, dan kamu udah nggak bisa sama dia. Itulah yang dia takutkan saat dia mencari kamu lagi ya. Padahal dia sangat ingin bicara lagi sama kamu sih, interested conversing mau. Dia mulai untuk stalking kamu di sini cukup kuat ya. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Dan dia ngeliat sosial medianya kamu happy, bahagia, tanpa dia, sendiri aja dalam hidup kamu, dan dia ngerasa dia nggak butuh, kamu nggak butuh dia dalam hidup kamu ya. Dia ngerasa kamu nggak butuh romansa dalam hidup kamu udah have fun sama hidup kamu. Dan apakah kamu sekarang udah benar-benar lupa sama dia? Sepertinya cukup lama ya,
Karena membuka sebuah percakapan dengan orang yang pernah dekat sama kita itu sangat sulit daripada kita membuka percakapan dengan seseorang baru, ya. Kenapa? Kita udah ada kesan baik ataupun buruk yang udah terjalin antara kamu dengan dia. Apalagi kalau kesannya buruk, itu sangat sulit, ya. Kecuali orang itu benar-benar gak ada ngerasa bersalah. Kalau orang itu ngerasa bersalah, dia pasti akan ada energi malu. Dia pengen bilang dia salah udah menilai kamu, dan dia ngelihat orang seperti kamu ya hanya kamu. Sulit dia untuk menemukan orang seperti kamu di dalam hidup ini. Dan dia ngerasa dia ingin selalu tertuju sama kamu. Dia nggak bisa melupakan kamu akhir-akhir ini. Dan dia pengen banget tahu, ya, apakah kamu sudah bersama yang lain, apakah kamu sudah membuka hati untuk orang lain, apakah ada orang yang mampu membuat kamu melupakan dia, kalau ada siapa orang itu, ya. So, ya, kita lihat rekal selanjutnya, ya. Untuk Aries, dia rasa lelah loh, dia nggak bisa lupa sama kamu di sini. Dia benar-benar stress, overthinking, ya, mau cari pelarian kemana, ya, ada emosi, energi marah yang dia rasakan, ya, karena semua hal yang terjadi dalam hidup dia saat ini mengarahkan semua ke kamu dan memperlihatkan semua kesalahan dia, dan dia nggak suka, ya. Oke. Kita lihat when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. See, dia melihat cinta dan kasih sayang yang pernah dia share sama kamu sangat bermakna dan sangat memorable bagi dia, ya. Sih, perpisahan ini justru menguatkan kalian berdua. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Semuanya menjadi lebih baik hidup dia. Dia ngelihat kesalahan dia banyak belajar. Mengenal kamu itu luar biasa. Melihat kehidupan itu jauh lebih baik, ya. Dan dia tahu di awal dia memang cukup judging atau menilai kamu secara sepihak. See, the past is now behind you. Release and embrace new possibility. Dia belum bisa moving on dari apa yang udah terjadi antara kalian berdua. A new path is now available to you. Follow it with faith. Wow, my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Apapun yang terjadi bagi dia, kamu tetap satu-satunya orang yang dia sayangi dan dia cintai, yang bisa membuka hati dia, perasaan dia, lebih daripada orang lain. Coba buka. Dan dia sangat minta maaf dan sangat really sorry dengan apa yang pernah terjadi antara kalian berdua. Namun jika kamu tahu, ya, dia menyimpan perasaan yang dalam. New beginning, see, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. See, dia berharap dia bisa memulai hal yang baru dengan kamu, kan dia sangat menginginkan kamu. So, sekalian pesan semesta yang aku lihat di sini adalah apapun yang terjadi untuk memulai suatu permulaan yang baru. Di sini aku ngeliat mungkin kalian dekat sama lain, sama-sama belum siap untuk romansa, ya. Kamu takut romansa kamu dengan dia berakhir sama seperti apa yang pernah kamu rasakan dulu. Begitu juga dia, ya, mencoba untuk dekat dengan orang lain, dekat-dekat namun gak pernah
ada yang satu hati, satu suara. Namun saat dia bertemu kamu, harapan dia, ekspektasi dia sudah besar banget untuk bisa memulai hal yang baru. Namun sepertinya kamu menolak dia sempat di awal dan dia takut banget di situ. Namun akhirnya aku ngeliat kesini, dia berharap untuk kamu membuka sedikit hati kamu. Jadi sekarang aku lihat dia sedang menjalin kepercayaan diri dia untuk mencari kamu, hubungi kamu. Aku ngeliat dia udah tahu gimana caranya, cuman cara dia bicara gimana, dan dia berharap kamu masih sama seperti dulu. Kamu belum membuka hati untuk orang lain, kamu masih setia menunggu dia, karena dia setia menunggu kamu, dan yang dia mau hanyalah kamu. I want you. So, pesan semesta seperti aku bilang tadi, gak ada yang perlu ditakutkan dari sebuah perpisahan, sebuah kegagalan. Itu artinya sebuah permulaan baru dimulai. Kalau kita takut akan semua hal yang buruk dan negatif, apa yang kita bisa pelajari dalam hidup ini? Kalau semua hal berjalan lancar, artinya kita gak akan belajar apa-apa. Gak ada struggle dari sana, gak ada niat atau keinginan untuk ibaratnya pasti bahasanya tuh kayak evolusi sih ya, bukan evolusi ya, aku lupa, pokoknya energi dimana kamu selalu berkembang. That's it, itu yang aku maksud ya. Di perpisahan ini membantu kalian untuk melihat diri kalian masing-masing, apa itu cinta, apa itu kasih sayang. Dan aku ngeliat perasaan itu masih intake, masih utuh sampai sekarang. So gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Oke, Aries dan soulmate. Dan dia sudah membuat jalannya ke arah kamu, dia tinggal gimana dia dan gimana karma kalian bermain. Apakah akan lebih cepat ataupun akan lebih lambat. Namun ya, jalan kalian aku ngeliat ada di sini untuk bertemu lagi. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Serang ngorok.